teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, tadi pagi ada Turki melawan Latvia. Di sana ada Hakan sebagai kaptennya dan Turki menang 4-0 dan memimpin klasemen ya sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Hakan bermain 84 menit dan digantikan karena mereka sudah unggul 4-0. Dan hari ini Hakan akan kembali ke Inter, sahabat Bob. Dia pemain yang pertama yang akan datang ke Inter, disusul oleh Stefan de Vrij dan Dumfries. Baru pemain-pemain Italia dan juga pemain-pemain Amerika Latin ya. Jadi kita akan menunggu mereka karena Torino sudah menunggu, sahabat Bung Bob. Nah, kemarin pertandingan Italia begitu menarik seperti di video gua sebelumnya bahwa banyak pemain-pemain Inter terutama yang mendominasi di back ya, dan bahkan si Di Marco dan Darmian mendapat pujian. Begitu juga dengan Fratesi yang sudah mencetak 4 gol untuk timnas. Ini luar biasa, sahabat Bob. Semoga apa yang mereka bawa ke timnasnya mereka juga mereka bisa bawa ke Inter, sahabat Bob. Jadi kita sudah tidak sabar lagi ya menunggu Liga sudah libur hampir 2 minggu ya. Semoga ini cepat sekarang udah hari Senin, berarti malam minggu udah kembali baik Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol dan semua liga-liga Eropa, sahabat Bob. Kita sudah tidak sabar lagi, sahabat Bob. Gua mau update sedikit nih tentang si Fratesi ya. Bagaimana dia ternyata idolanya adalah si pemain City dan pemain Real Madrid ya. Salah satu adalah Bellingham. Bellingham ini pemain hebat ya, baru berusia 20 tahun dan memang dibeli oleh Real Madrid begitu mahal dari Dortmund. Dan kalau Kevin De Bruyne kita sama-sama tahu ini adalah salah satu gelandang terbaik di dunia ya. Dan ini adalah dua-duanya adalah idolanya Fratesi ya. Semoga Fratesi nanti juga bisa berkembang sampai ke sana. Kita akan melihat bagaimana, apalagi kalau dia sudah mendapatkan benar-benar starter di Inter, ini anak bakal gacor, sahabat Bob. Apalagi kita udah tahu dia sudah mencetak gol di derby Milan ya. Terus juga dia bilang begini, saya yakin dia adalah gelandang terbaik di dunia. Dia berbicara tentang Bellingham juga bersama De Bruyne, mereka adalah gelandang terbaik di dunia. Mengenai pertandingan melawan Inggris pada hari Selasa, kami tidak sabar menunggu. Kami harus fokus dan bekerja 100% karena malam besok Italia akan ketemu dengan Inggris. Ini juga akan bagaimana klasemennya sementara karena Italia di bawah Inggris. Semoga Italia bisa mengalahkan Inggris, sahabat Bob. Terus Fratesi juga bereaksi tentang skandal taruhan baru-baru ini mempengaruhi gelandang Italia, Sandro Tonali dan Nicolo Zaniolo ya. Ada banyak penyesalan, kata si Fratesi. Kami sangat dekat ya. Ini tidak mudah, khususnya dalam 24 jam pertama. Anda tidak bisa menyatukan semuanya. Anda harus membuktikan faktanya terlebih dahulu. Sebagai seorang anak, saya diajari untuk tidak pernah berbicara sebelum Anda mengetahui faktanya. Tambah gelandang Inter ini. Jadi kemarin disebut-sebut ada nama Fratesi, tapi semoga tidak, itu baru isu. Nah, barusan gua baca si Corona bilang bahwa akan ada pemain kelima ya. Ini kan ada pemain Juventus, terus ada pemain Roma juga kemarin. Nah, ini kata dia ada pemain besar ya, pemain kelima yang dia akan ungkapkan. Kita akan lihat aja, sahabat Bob, siapa. Nah, ternyata ini bukan hanya pemain-pemain yang terlibat, jaksa juga semua hampir terlibat, bahkan banyak gitu loh. Dan bukan hanya judi. Dan si Corona ini katanya akan mengungkapkan semuanya. Jadi kita tunggu aja, sahabat Bob, bagaimana. Yang penting jangan sampai ada pemain Inter yang terlibat, sahabat Bob ya. Itu untuk Fratesi. Nah, Inter juga lagi, kan memang kita tahu ya, Arna Taufik, si Sanchez umur sudah 35 tahun dan Arna Taufik juga cedera. Sanchez juga belum membuktikan apa-apa. Jadi Inter Milan masih mempertimbangkan kepindahan mantan striker Manchester City. Sekarang bermain di Leicester City, Iheanacho ya, Kelechi Iheanacho ini bagus, pemain bagus, dan dia bermain sekarang di divisi 2 karena Leicester City kemarin degradasi
Dan ini juga bagus sahabat Bob, usia masih 27 tahun. Dan kalau memang dia bisa diambil gratis, ini akan lebih baik karena umurnya juga lagi masih produktif. Kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya ya si Iheanacho ini sahabat Bob. Kita tunggu aja ya. Terus juga ternyata kemarin kan Inter lagi mencoba mengawasi si Thomas Soucek ya. Nah ternyata ini malah ditawarkan ke Inter gitu loh. Ditawarkan oleh agennya, perwakilannya untuk gratis gitu loh. Direktur olahraga Inter kemarin mengawasi salah satu eksekutif nerazzurri di sana untuk melihat Soucek ya. Pemain berusia 28 tahun, profil opsi lini tengah. Karena memang Inter tidak punya pemain lini tengah yang tinggi besar seperti dia. Kemarin ada Gagliardini yang sudah ke Monza. Nah, Inter perlu karakter seperti ini. Nah, juga kita Mkhitaryan juga akan perpanjang kontrak. Nah, Davy Klaassen yang belum tahu nasibnya. Akankah hanya setahun atau bagaimana? Karena belum bisa membuktikan karena masih baru bermain 10 menit sahabat Bob. Nah kalau memang ini dia bisa didapatkan gratis, ini salah satu tambahan juga buat Inter. Apalagi masih muda 28 tahun. Kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya sahabat Bob. Nah selamat buat si duet Thuram dan si Lautaro Martinez ya. Duet Thuram ya ini kemitraan striker terbaik di Eropa. Hanya pasangan Atletico Madrid yang mendekati. Ya kebayang sahabat Bob, bagaimana ya skema 3-5-2-nya Inzaghi. Mereka sudah mencetak 14 gol berdua dan 9 assist. 23 ya kontribusi mereka. Ini luar biasa. Dan hanya Atletico Madrid 9. Jadi semoga aja ini dengan kemitraan si Tula ya. Ini bisa mendapatkan Scudetto dan Liga Champions di musim ini. Karena ya kalau Inter semakin produktif dan juga kebobolannya sedikit, artinya Inter bisa meraih kemenangan terus sahabat Bob. Jadi selamat buat Thuram dan Lautaro ya. Semoga nanti di Torino juga bisa mencatatkan nama mereka di papan skor atau assist ya sahabat Bob. Kita tunggu aja. Ini si Pavard ya. Menunjukkan kelasnya di Inter Milan, ujian besar di depan ya striker Torino dan Roma. Ya, kita tahu kemarin ya memang perlu lagi chemistry-nya. Memang kalau kita bicara kemarin waktu boloknya menyamakan kedudukan 2-2 itu memang ada kesalahan miskomunikasi kayaknya Pavard dengan si siapa waktu itu, ada Acerbi, ada si Bastoni gitu kan. Jadi itu hanya itu, tapi selain itu penampilannya luar biasa ya, dan tidak ada celah gitu loh. Jadi benar-benar perfect. Nah, Pavard akan menunjukkan kelasnya lagi, nanti akan ketemu dengan Torino karena Zapata ini juga pemain besar, kuat ya. Habis itu juga akan ketemu dengan Roma, Lukaku ya. Lukaku sama-sama kita tahu ini pemain yang sangat kuat ya, dan di Serie A mungkin dia yang paling kuat secara bodinya, terus secara ini ya. Jadi kita tidak bisa remehkan ya, walaupun kita sudah tidak menyukai Lukaku ya. Jadi kita tunggu aja sahabat Bob, semoga Pavard benar-benar semakin padu dan semakin kuat ya. Nah kemarin gue berbicara tentang Taremi ya. Taremi Inter kan memang lagi fokus mengejar dia, dan ternyata ini Inter juga lagi mempertimbangkan untuk mendapatkannya secara gratis ya. Kemarin rencananya di Januari. Nah kalau memang Inter bisa mendapatkan secara gratis, ini akan lebih baik ya. Karena tahun depan usia udah 32 tahun. Dari artinya kalau dapat gratis, ini akan lebih baik. Inter tidak akan mengeluarkan duit apapun. Jadi ya kita serahkan aja sama si Opa Marotta dan Ausilio. Mereka yang jagonya mendapatkan pemain-pemain free transfer ya. Juga selain itu Inter juga lagi benar-benar jatuh cinta sama Colpani ya. Dia adalah alternatif lini tengah, dan ini benar-benar pemain muda dan bagus, dan dia juga bahkan Bastoni juga ada pernah memanggil Calponi ya, kalau Colpani kalau bisa lu datang ke Inter katanya. Nah ini dia menjadi ya di musim panas Inter melakukan upaya untuk mendapatkan si Colpani ya. Namun berkat berakhirnya pusat transfer dan anggaran dikeluarkan untuk Pavard, manajer Nerazzurri tidak berhasil meyakinkan Galliani. Colpani baru-baru ini memperbaharui kontraknya sampai 2028, dan dia telah mulai dengan baik dan telah mencetak 2 gol melawan Empoli ya. Yang mempertemukan Colpani dan beberapa rekan Inter yakni Bastoni dan Darmian adalah agennya sama gitu loh. Nah, ini yang akan coba di Inter dapatkan,
tapi ya tidak akan gampang untuk bernegosiasi dengan Monza, apalagi ini bintang muda dan Inter juga udah mendapatkan Augusto kemarin ya. Semoga dengan hubungan baik ini Colpani ini juga bisa merapat, karena memang Inter ya dia akan menjadi alternatif bagus untuk Barella, Fratesi, dan Mkhitaryan. Apalagi kalau Mkhitaryan ya mungkin 2-3 tahun lagi, dan Colpani ini masih muda, jadi ini salah satu solusi untuk jangka panjang buat Inter, sahabat Bob. Kita lihat aja nanti bagaimana manajemen mendapatkan pemain-pemain seperti si Colpani, sahabat Bob ya. Terus sahabat Bob, kalau kita berbicara sedikit tentang ini kita berbicara tentang si kemarin Opa Marotta kan bilang dia hanya maunya Icardi bukan Lukaku. Nah, Zenga bersama Marotta bawa kembali Icardi tentu saja. Siapa yang memilih antara Lukaku dan Icardi? Ini adalah salah satu pertanyaan yang diajukan kepada Opa Marotta di video kemarin ya. Tanggapannya mengejutkan banyak orang ya. Mengingat keadaan yang terjadi saat ini, saya memilih Icardi, kata Opa. Pendapat serupa juga dimiliki oleh mantan kiper Inter, Walter Zenga, yang saat sesi lain tanya jawab dengan para pengikut menjawab, apakah saya akan menerima Icardi kembali? Sejujurnya ya, kata-kata Spider-Man. Ya, kita lihatlah apakah Icardi memang akan bisa balik lagi ke Inter. Kita tunggu aja, sahabat Bob, karena memang banyak. Ini Immobile juga diisukan juga akan keluar di Lazio karena sudah 7 tahun, mungkin ke Arab atau bisa juga ke Inter. Karena memang musim lalu Inter juga menginginkan, cuman ya tahulah Presiden Lazio itu tidak gampang untuk bernegosiasi. Akhirnya Inter ya tidak bisa mendapatkan, karena memang mereka sudah terjalin kerjasama dengan Inzaghi. Ini mantan pemain Lazio, Juventus, dan Inter ya, Hernanes. Inter adalah yang terkuat di Italia. Mereka menunjukkan tahun lalu. Ya, dia menunjukkan dengan final Liga Champions dan 2 trofi yang diraih tahun lalu. Sekarang dia mempertahankan performanya. Semoga sahabat Bob, Inter benar-benar bisa balik lagi ke momentum menangnya. Walaupun kemarin kita ditahan imbang oleh Bolonya, dan Inter tetap move on, sahabat Bob. Jadi kita tunggu, sahabat Bob, pemain-pemain Inter yang membela timnasnya semoga cepat balik. Dan Inzaghi juga udah tenang gitu, karena mereka ya sekarang Cuadrado sudah 100%, David Klaassen juga berlatih, Mkhitaryan, ya Arna Taufik yang mudah-mudahan di awal November juga akan sembuh. Nah ini semoga Inzaghi bisa mendapatkan 3 poin melawan Torino dan juga di kandang melawan Roma, sahabat Bob. Karena November juga akan kembali lagi international break. Jadi sekarang saatnya gospel ya. Jangan kasih kendor, sahabat Bob. Jadi kita tunggu, sahabat Bob, dan juga siapa-siapa aja yang pemain-pemain yang bisa didapatkan Inter musim depan atau di Januari, kita akan lihat perkembangannya. Yang jelas sekarang Inter tetap harus membumi, rendah hati, dan menjaga intensitasnya. Karena Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci variamo. Yes.